Ya, cek. Oke, kita live ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Oke, sebentar teman-teman. Kita oke, ya. Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar ya? Sudah hadir. Terima kasih. Kita sudah ada 17 orang ya, sambil menunggu peserta yang lain. Terdaftar ada 60 peserta pada malam hari ini teman-teman semuanya. Sudah pada kenal ya? Oh, ini ada Pak Rudi ya, on cam. Pak Rudi dari mana Pak Rudi? Domisili saat ini? Ya, boleh balas di kolom chat saja Pak. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih. Malam hari ini kita akan belajar bareng ya, bareng Ustadz Muslim. Kita akan belajar lanjutan nih dari webinar yang mungkin sebelumnya teman-teman sudah hadiri ya, tentang webinar free yang beberapa hari yang lalu. Bagi yang belum menyimak ya, pastikan eh, nanti hubungi kami, kita akan kasih akses rekamannya ya. Karena nyambung nih dari yang sebelumnya kayak gitu. Oh, dari Jayapura, Pak. Ya, sudah malam, Pak ya, berarti Jayapura ya. Jam berapa sekarang? Jam 10 mungkin atau jam 11 ya, Insya Allah. Siap, Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih, Pak Rudi. Saya apresiasi sekali ya, sudah ikut hadir dan menyimak live belajar bareng kita dengan satu muslim. Insya Allah mudah-mudahan nanti ilmunya apa namanya bisa bermanfaat ya. Saya sendiri sudah pernah menyimak materi beliau tentang life change, tentang doa ini ya. Ini adalah materi spesial yang dulu di-create bareng Mas Sony Abikim ya dari PP Institute. Oh, sudah hampir jam 11. Luar biasa, Pak. Ya, luar biasa semangat belajarnya, luar biasa apresiasi. Mudah-mudahan ini bukan cuman apa mengeluarkan uang ya beliau, tapi juga mengeluarkan tenaga dan waktunya untuk belajar. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah keberkahannya beda Pak ya dengan yang pastinya hadir di jam-jam waktu yang beda ya. Keberkahannya beda ya. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu selalu ini ya, selalu salut gitu dengan teman-teman yang kadang-kadang ada yang dari luar negeri juga, ada yang dari berbeda waktu ya, tapi tetap menyimak live untuk belajar webinar kayak gitu ya. Yang kita tahu webinar tentunya ya secara online kayak gitu ya, nggak hadir langsung, banyak kadang-kadang banyak distraksi gitu ya. Dan mudah-mudahan untuk mengantisipasi distraksinya itu teman-teman mulai siapin nih ya, mungkin kopi, cemilan di samping biar nggak begitu ngantuk, duduk, wudhu dulu biar dapat teman-teman. Iya, biar teman-teman dapat apa namanya feel-nya nanti ya, teman-teman sekalian. Ini teman-teman semuanya eh semuanya dari webinar sebelumnya ya. Apa ada yang
belum menyimak webinar sebelumnya, tapi langsung dapat info malam hari ini, langsung daftar aja. Boleh balas saya di kolom chat, teman-teman. Apakah sudah menyimak webinar Ustadz Muslim yang gratis? Sudah ya. Harusnya kebanyakan sudah ya. Sudah. Oke. Sudah nyimak. Betul. Siap, siap. Ya, Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Jadi memang tentunya materi yang sebelumnya itu nggak terlepas ya. Nggak apa materi pada malam hari ini tentu nggak lepas dari materi sebelumnya karena ini materinya nyambung tentunya. Kayak gitu. Alhamdulillah sudah ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, teman-teman ini kita hadir di komunitas namanya Jeda Perempuan sebetulnya. Jadi memang kita fokus membantu ibu-ibu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kadang-kadang event-event yang tidak khusus untuk perempuan ya. Ada bapak-bapaknya ya. Ada juga materi-materi khusus perempuan ya. Sebelumnya kita ada self healing for mom kayak gitu ya. Ada happy parenting for mom kayak gitu kelas-kelas kita sebelumnya. Yang itu tentunya khusus untuk para ibu-ibu dimanapun Anda berada kayak gitu. Salam kenal sebelumnya, tapi mungkin ibu-ibu sekalian sudah Bapak Ibu sudah kenal ya di webinar-webinar sebelumnya. Nama saya Mas Hamzah Alikam. Saya akan menemani teman-teman semuanya pada malam hari ini dan besok jangan lupa kita masih ada satu kali webinar lagi di tanggal 14 gitu ya. Baik, sebentar. Kita ada sedikit kendala teknis, saya izin hubungi Ustadz Muslim sebentar. Iya. Kita cek dulu apakah beliau sudah oke, beliau sudah mulai loading ya, sudah mulai masuk. Kita doakan sinyal di beliau lancar ya, insya Allah sangat lancar ya. Beliau sudah sering webinar, pasti sudah mempersiapkan banyak hal untuk malam hari ini. Ya, beliau mengabari baru saja pulang ya dari masjid. Ya, oke, ya. Kawan-kawan sekalian, insya Allah malam hari ini biar nggak terlalu malam ya, kita hanya sampai sekitar pukul jam 10.30 ya, jadi sekitar jam 10.30 WIB ya. Ada sedikit ralat informasi yang ada di grup ya, jadi nggak sampai jam 11 ya, tapi jam 10.30 gitu ya, tapi nanti dua, dua sesi, hari ini dan juga besok gitu ya. Dan untuk bonus-bonus yang ditawarkan nanti akan tersedia di member area, teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa bonus ya yang kemarin sudah disampaikan, ada rekaman healing, self healing, rekaman webinar self healing, ada ebook dan lain sebagainya. Nanti akan kita taruh di member area tersendiri. Insya Allah nanti akan di-sharing ya oleh teman-teman konsultan edukasi kita yang ada di grup kayak gitu, teman-teman. Ya, saya sambil ngecek Ustadz Muslim apakah Ustadz Muslim kalau sudah di Zoom boleh chat Ustadz, mungkin dengan nama yang lain yang mungkin saya belum tahu.
Oke, oke ya beliau sudah hadir ya. Saya izin jadikan co-host dulu. Oke. Ya, Ustadz Muslim, suaranya sudah aman, sudah saya jadikan co-host ya. Ustadz sudah hadir nih Ustadz. Kalau peserta terdaftar ada 60 orang, ya qadarullah masih setengahnya, mungkin masih melaksanakan ibadah di masjid ya. Kita tadi sudah sedikit ngobrol-ngobrol nih Ustadz. Kebanyakan sudah mengikuti webinar yang gratis nih Ustadz sebelumnya. Jadi teman-teman nanti Ustadz bisa langsung gaspol materinya untuk materi lanjutan nih dari materi webinar kemarin. Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Ini dari Brebes atau dari mana nih Ustadz? Ya, alhamdulillah baik Mas Hamzah. Ini sedang di Depok. Baru sampai kemarin alhamdulillah. Dari jam. Oh, sudah di Depok kembali ya Ustadz ya. Di Depok enggak kebanjiran ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah di daerah saya nggak kebanjiran. Alhamdulillah. Siap Ustadz. 63 peserta terdaftar, sudah 35. Kita mungkin mulai saja Ustadz untuk eventnya pada malam hari ini karena mungkin teman-teman ini ada yang dari tadi dari Jayapura juga, Stad. Ada yang sudah jam 11 di sana menanti event malam hari ini dan banyak lagi lainnya dari kota-kota yang bukan waktu Indonesia Barat pastinya. Jadi eh, kita langsung aja, Stad. Waktu dan Zoom saya persilakan nih untuk Ustadz Muslim Monggo. Ya, terima kasih Mas Hamzah yang sudah membuka. Izin menyapa kawan-kawan semua yang saya yakin baru selesai beribadah ya. Bahkan sebagian mungkin masih prepare dan lain-lain. Izin membuka agar tidak terlalu larut malam ya. Karena saya yakin ada agenda yang harus disiapkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak ya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat bisa dimudahkan untuk belajar terus tentang hal-hal yang bermanfaat khususnya tentang keislaman kita. Dan insya Allah malam hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama tentang the power of prayer ya, bagaimana kekuatan doa. Karena kalau kita memahami ayah bunda, kalau kita membaca semua kisah keajaiban di dalam Al-Quran, tidak akan lepas dari doa. Ya, bahkan ada kalimat yang disampaikan oleh seorang guru, every miracle come from prayer ya. Setiap keajaiban itu selalu diawali dari doa terbaik ya, doa yang powerful, doa yang impactful begitu. Jadi kalau kita berharap hidupnya ditolong sama Allah, life change, hidup berubah gitu ya. Tentu berikhtiar iya, itu tidak usah diperdebatkan, anak kecil juga tahu harus ikhtiar. Tetapi agar ikhtiar kita kemudian dibantu oleh Allah ya, alam semesta mendukung begitu kata anak muda sekarang, maka kita perlu mempelajari tentang bagaimana mengundang pertolongan Allah. Salah satunya lewat prayer, lewat bagaimana kita memahami konsep berdoa, gitu ya. Baik, izin share screen ayah bunda agar kemudian bisa lebih maksimal pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita lebih bisa berdoa dengan ilmu dan semoga doa yang kita panjatkan dengan ilmu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik kawan-kawan, ayah bunda, abang kakak semua. Mohon responnya di kolom chat apakah suara saya terdengar dengan jelas
Apakah semuanya aman? Boleh direspon di kolom chat. Dan terima kasih yang sudah on cam, ada Pak Rudi ya, dan kawan-kawan yang lain ditunggu. Bagi yang bisa on cam, ditunggu semoga bisa menampakkan wajahnya yang penuh syahdu. Dan Bu Ayunda, Devi, yang sudah siap juga belajar ya. Dan kawan-kawan yang lain yang mungkin sedang persiapan habis selesai tarawih ya, Masya Allah. Kita menyempatkan kembali waktu karena baca Quran ibadah, mengkaji apa yang kita akan kaji juga ibadah. Jadi jangan sampai kita membatasi definisi ibadah. Ibadah hanya tentang baca Quran, ibadah hanya tentang sholat, tidak ya. Ibadah adalah segala sesuatu yang jika kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala ridho. Nah, itulah definisi ibadah secara umum. Maka insya Allah webinar atau kelas online kita pada malam hari ini juga ibadah. Jadi niatkan dari awal bahwa kita beribadah dan pastikan kita betul-betul lillahi ta'ala dan semoga menjadi wasilah datangnya pertolongan dan keajaiban sehingga bisa menjadi titik awal perubahan. Ya, karena kalau saya melihat kehidupan saya, ya, Insya Allah tidak pernah menyangka bisa di titik seperti sekarang. Allah izinkan bisa bermanfaat di berbagai daerah ya. Dan sesuai dengan apa yang saya harapkan dulu. Saya dari dulu suka bicara, suka ngoceh gitu ya, bawel. Dan saya dari dulu berharap banget Allah gunakan kebawelan saya dalam hal-hal yang positif dan manfaat. Dan tidak pernah terbayang doa saya dikabulkan oleh Allah dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Saya baru pulang dari Jambi kemarin. Insya Allah pekan depan ke Bengkulu. Dan begitu seterusnya. Allah perjalankan ke berbagai kota. Insya Allah. Jadi setiap kita punya goalnya masing-masing, punya versi terbaiknya masing-masing ya. Dan tentu tanpa keterlibatan Allah nampaknya sulit ya untuk kemudian kenyataan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena saya juga tidak pernah menyangka ya Allah berikan jalan karena saya bukan terlahir dari orang tua yang public figure ya, bukan terlahir dari orang tua yang tinggi pendidikannya dan lain-lain, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kemudahan. Ya. Kalau kita flashback ke cerita Nabi Musa terlahir dibuang ya, lisannya tidak jelas berbicara, ya, musuhnya luar biasa kuatnya Firaun dan segala tentaranya, tapi pada akhirnya Musa menang. Musa bisa mencapai keinginannya. Itu tidak lain tidak bukan karena doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa yang kemudian Allah merubah kehidupan Nabi Musa. Masya Allah. Jadi gimana kawan-kawan? Pengen nggak jadi versi terbaik dalam hidup? Ya, setiap orang punya versi terbaiknya masing-masing ya. Nah, pertanyaannya, ayah bunda mau nggak Allah jadikan hidupnya menjadi hidup yang berubah menjadi versi terbaik gitu ya. Setiap orang masing-masing tentu punya versi terbaiknya masing-masing. Ada keinginan itu kawan-kawan? Bagi yang punya, bagi guru mungkin pengen nggak? Tidak sekedar jadi guru tapi betul-betul jadi guru yang menggaji guru ya. Artinya dia guru yang punya sekolahan, kemudian dia menggaji para guru, dia mensejahterakan guru-guru. Pengen nggak? Ya. Dia punya yayasan yang isinya ribuan guru ya. Saya kemarin baru pulang dari pelatihan di sekolah, salah satu sekolah terbesar di Makassar. Masya Allah. Saya tanya-tanya ke yang undang per bulan berapa, itu ratusan juta beliau keluarkan untuk menggaji guru-guru. Masya Allah ya. Saya dengarnya tuh bukan angkanya, tapi kebahagiaan betapa bermanfaatnya beliau bisa menjadi wasilah nafkah bagi ribuan orang, guru-guru di bawah beliau. Gitu ya. Masya Allah. Ada juga seorang pedagang pecah telur ya, yang tidak berniat dagang ya. Sekarang buka cabang di sini namanya Almas. Mungkin pernah dengar kawan-kawan ya. Sama ceritanya juga. Ya bangkrut dulu ya. Hancur bisnisnya walaupun beliau mengakui punya latar belakang orang tua pengusaha ya.
Baru buka di dekat rumah saya tuh Almas, apa namanya, ayam Saudi nomor satu di Indonesia ya Almas. Itu juga sama kisahnya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang penuh keajaiban yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Dan kalau kita telisik, selalu bermula dari doa. Ya. Jadi gimana nih? Tiap belajar malam hari ini, Butini, Tuseno, Uyeti, Dwi. Baik, kita mulai dari pertanyaan dulu. Kita mulai dari pertanyaan. Pertanyaannya, menurut ayah bunda, apa sih makna doa? Boleh nggak dijawab di kolom chat? Apa makna doa menurut ibu bapak semua? Permohonan, bentuk kepasrahan, permintaan seorang hamba pada penciptanya, permohonan pertolongan, mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah ya. Baik, Masya Allah. Jika kita membahas doa dengan segala definisinya, yang salah satu maknanya ya, ya betul ya, ngobrol sama Allah, minta sama Allah. Kawan-kawan, kadang-kadang kita harus memahami satu hal, bukan tentang apa yang diminta, tapi tentang bagaimana cara memintanya. Benar nggak? Bukan tentang apa yang diminta, tapi tentang apa? Tentang bagaimana cara memintanya. Ya. Terkadang, jika caranya tidak benar, walaupun kita mampu memberikan apa yang dia minta, kita tidak mau memberikan. Betul? Ya, misalnya Butini punya anak. Anaknya sambil dua tangannya memegang pinggang begitu, begini, ya, seperti teko. Mama, aku minta duit sini 20.000 buat jajan. Cepetan, jangan lama-lama. Padahal Butini punya uang banyak ya. 20.000 bagi Butini kecil. Maka bukan tentang apa yang dia minta, tapi tentang bagaimana caranya. Kira-kira wajar gak kalau Butini tidak mau mengabulkan permintaan anaknya? Wajar, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Beda ya? Beda antara tidak mau dan tidak mampu. Ya. Kalau tidak mau berarti mampu, tetapi ada penyebab yang membuat dia tidak mau. Kalau tidak mau, maka tidak akan pernah ada. Kalau tidak mampu masih mending karena bisa jadi besok-besok mampu. Betul tidak? Misalnya Bu Yeti diminta sama suaminya, "Mah, tolong buatin nasi goreng." Duh, belum bisa. Kalau belum bisa, besok-besok masih ada kemungkinan bisa. Betul Bu Ayunda? Ya. Tapi kalau Bu Ayunda kata suaminya, "Mama, boleh nggak buatin nasi goreng?" Nggak mau. Ah, kalau nggak mau, itu bukan tentang kapabilitas ya, tentang kesempatan dan kemampuan, tapi memang ada penyebab yang membuat dia tidak mau. Ah, maka kawan-kawan bisa jadi, ya, bukan bisa jadi ya, pasti bahkan Allah pasti mampu memberikan apa yang kita minta. Pasti. Itu tidak boleh disangsikan oleh setiap orang beriman karena Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai. Ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala perkara. Sepakat ya? Tetapi kemudian jangan-jangan Allah tidak mau. Ah, makanya saya ulangi, doa bukan tentang apa yang diminta, tapi tentang bagaimana cara meminta. Itulah kenapa sebelum kita membahas sebelum kita membahas tentang doa yang powerful nih, insya Allah, dan saya yakin ayah bunda tahu doa ini, cuman mungkin harus diingatkan kembali di awal ini fil bidayah ya. eh, Kita mulai dari etika berdoa. Dalam bahasa syariat disebut fiqhud doa.
bagaimana fikihnya doa, dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama yang sangat terkenal keilmuannya dalam kitab Al-Adhkar, ya, buku yang sangat fenomenal yang berisi tentang kumpulan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau menyebutkan ada 10 etika, ada 10 cara yang harus kita betul-betul hafal di luar kepala. Karena kita harus sepakat bahwa Allah punya yang kita minta. Allah mampu mengabulkan apa yang kita inginkan. Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'a yaqula lahu kun fayakun. Kita sepakat itu. Ya, Allah tinggal bilang kun. Maka berarti selama ini bukan Allah tidak mampu, tapi Allah belum mau. Why? Bisa jadi caranya. Ya, sebagaimana seorang ibu yang tidak mau mengabulkan anaknya bisa jadi karena cara anaknya meminta tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh ibundanya atau ayahnya. Maka 10 hal ini menjadi pembahasan awal ayah bunda sebelum kita bahas doanya. Ya. Karena tadi bukan tentang apa yang diminta, tapi tentang bagaimana cara meminta. Ya. Doa bukan tentang apa yang diminta, tapi tentang bagaimana cara meminta. Karena kalau kita hanya membahas yang kita minta, Allah punya, Allah mampu, mudah bagi Allah. Ya. Yang pertama, ibu bapak, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita meminta atau berdoa adalah lihat waktu yang paling Allah suka. Ibu-ibu kira-kira kalau dimintai uang jajan pas lagi riuh-riuhnya, pas lagi nyuci baju, pas lagi mohon maaf, pas lagi di toilet bahkan, kira-kira gimana? Nyaman nggak? Ya. Kira-kira wajar gak kalau bukan dikabulkan malah dimarahi? Kamu tuh bisa lihat waktu nggak sih kalau minta apa-apa tuh? Betul tidak? Kamu tuh bisa nggak sih kalau minta tuh lihat-lihat waktu? Bukan berarti kemudian Allah tidak mampu mengabulkan permintaan hambanya di waktu apapun. Bisa sekali. Allah berbeda dengan manusia. Tetapi Allah sudah memberikan bocoran lewat nabinya. Bahwa ada waktu-waktu yang paling Allah suka hambanya meminta. Dan ini banyak sekali kawan-kawan. Banyak sekali. Salah satunya apa? Hari Arafah. Ya, di mana seorang berada di padang Arafah, ya, ketika wukuf di Arafah beribadah haji, itulah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sedang bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menyambut tamu-tamu Allah. Allah senang banget hambanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia, datang berkumpul di satu tempat bernama Padang Arafah. Maka hari itu Allah bahagia banget. Karena Allah bahagia banget, siapa yang minta Allah kabulkan. Ya. Dan itu berlaku tidak hanya bagi yang wukuf di Arafah, siapapun yang berada di tanggal 9 Zulhijjah pun mendapatkan kemuliaan yang sama. Ya, maka kita harus belajar waktu-waktu yang Allah sukai untuk diminta. Bukan berarti Allah tidak bisa mengabulkan di waktu yang lain, tapi ada beberapa waktu yang Allah tuh suka banget hambanya meminta. Termasuk di bulan Ramadan. Waktu yang mustajab di bulan Ramadan ada 2 kawan-kawan. Yang pertama, qoblal iftar, sebelum berbuka puasa. Maka biasakan ayah bunda sebelum berbuka puasa 5 menit atau bahkan mungkin 10 menit sebelum berbuka berkumpul ayah, bunda, anak-anak, bukan berdoa bersama-sama, tapi gantian berdoanya dan diaminkan bersama-sama. Contoh, doa dimulai dari ayah. Ayo ayah minta apa saja. Boleh diucapkan kalau memang boleh terdengar oleh yang lain, atau mungkin kalau malu-malu boleh dalam hati tapi yang lain mengaminkan. Ya, ayah selesai, mamahnya. Mama selesai, kakak pertama. Ayo kak, doa kak. Amin. Anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Biasakan kawan-kawan. Kenapa? Salah satu waktu yang paling baik yang Allah suka diminta adalah ketika menjelang berbuka puasa. Ya, di bulan Ramadan. Yang kedua,
Di sepertiga malam terakhir sebelum adzan subuh berkumandang di akhir waktu sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Karena itu adalah waktu yang penuh keberkahan. Ya. Jadi kalau habis sahur jangan tidur. Wudu, ya. Kalau sempat sholat lagi, ya. Kalaupun sudah witir di tarawih nggak usah witir lagi, cukup sholat sunnah. Tapi kalaupun tidak sholat tidak apa-apa, cukup gelar sajadah lantas berdoa. Karena itu waktu yang sangat disukai oleh Allah untuk didatangi hambanya. Atau di luar Ramadan di setiap hari Jumat. Ada dua waktu setiap Jumat yang para ulama menerangkan itu waktu yang paling Allah suka diminta oleh hambanya. Yang pertama di antara dua khutbah. Ini bapak-bapak ya. Di antara dua khutbah. Ketika khutbah pertama selesai, ketika khatib duduk, disitulah kemudian kita memperbanyak doa. Saran saya nih, ibu bapak khususnya bapak-bapak, jangan banyak yang diminta. Coba fokus ke satu atau maksimal dua atau maksimal tiga lah. Panjatkan terus tiga ini. Biar apa? Biar kalau dikabulin kerasa. Kadang-kadang ayah bunda, sadar nggak? Sebenarnya doa kita dikabulkan. Tapi karena yang kita minta 100, kalau dikabulin 5 kerasa nggak? Kita doanya 100 nih. Allahumma, 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 Allahumma. Allahumma, 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 Allahumma. 100 permintaan. Allah kabulkan 5. Kerasa nggak? Enggak. Seolah-olah nggak ada pengabulan. Padahal ada yang dikabulkan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia, kalau dia minta 100 permintaan, Allah kabulkan 5, yang dia ingat, yang dikabulkan apa yang belum dikabulkan? Coba jawab. Ketika seorang hamba minta 100 permintaan, Allah kabulkan 5. Kebanyakan manusia itu fokusnya ke yang sudah dikabulkan atau yang belum? Yang belum. Makanya itulah penyebab kenapa doa kita itu tidak powerful, tidak bertambah powerful, malah bertambah melempem karena kita fokusnya ke yang belum. Makanya saran saya jangan banyak-banyak. Coba deh, biar kita yakin dulu. Karena doa tentang keyakinan kawan-kawan. Saya kemarin nyoba tuh. Biasanya ya, dulu ketika saya ngantar jamaah umroh itu doa yang saya panjatkan banyak. Kemarin enggak. 9 hari saya di Baitullah, saya cuma minta satu saja. Tawaf saya minta itu. Sa'i saya minta itu. Bener ayah bunda, pulang Allah kabulkan dan kerasa banget. Kenapa? Karena ya cuma satu yang saya minta. Sehingga keyakinan saya makin bertumbuh. Maka saya punya cara sekarang, kalau belum dikabulkan satu itu saya tidak berganti doa. Biar apa? Biar kita kerasa bahagia saat dikabulkan dan kebahagiaan saat dikabulkan menambah kekuatan doa. Bisa dipahami? Kebahagiaan saat Allah kabulkan menambah kekuatan doa. Begitu yang Allah firmankan di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bahagia dengan apa yang Allah sudah berikan, Allah akan tambahkan. Nah, biar bahagia bagaimana? Fokus coba. Maksimal 3 lah. Syukur-syukur bisa satu nih. Contoh ya. Coba Anda minta satu. Sepanjang Ramadan satu aja. The most important in your life. Yang paling penting dalam hidup Anda. Coba. Satu aja. Terus ya. Seperti air yang menetes ke satu titik. Tetesan air tidak terasa. Tapi karena menetes fokus ke satu titik. Berlubang tidak? Berlubang. Jangan-jangan sudahlah kita lemah doanya. Netesnya banyak kali. Ya. Jadi dipahami? Nah, dan kalau bisa netesnya di waktu-waktu yang paling powerful. Ya ini, di waktu-waktu yang sedang kita bahas ya. Hari Jumat, 2. Yang pertama, ketika khutbah, peralihan khutbah pertama dan kedua, ketika khatib duduk. Yang kedua, ba'da asar. Setiap ba'da asar hari Jumat. Ya. Kawan-kawan, coba. Boleh nggak minta dunia sama Allah? Boleh. Minta dunia kepada yang memiliki dunia boleh. Boleh. Tapi bukan semata-mata dunianya yang kita minta, tapi menambah keyakinan. Itu kawan-kawan. Contoh-contoh. Ya, tapi gini ya, saya memberikan penjelasan dulu. Mintalah sesuai dengan kadar iman Anda. Bisa nggak Anda minta Alphard 10? Bisa aja.
Pepet terus Allah. Pokoknya sebulan alfat, alfat. Dikirnya alfat, 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 alfat. Alfat, alfat. Allahumma alfat, Allahumma alfat. Boleh aja sebenarnya. Tapi sepertinya kualitas iman kita belum sesuai dengan hadiah alfat. Paham tidak? Allah mampu mengabulkan, tapi nampaknya kualitas iman kita belum sesuai dengan apa yang kita minta. Artinya, jika kita kualitas imannya sudah mumpuni, nanti bisa saja Allah memberikan kita seperti Allah memberikan kepada Maryam. Anak tanpa suami, sesuatu yang mustahil. Atau seperti diberikan kepada Maryam ketika Maryam masih berkholwat di mihrab, tiba-tiba ada makanan. Pernah dengar ceritanya? Beliau di kamar, nggak kemana-mana. Pas Zakaria masuk, makanannya penuh di kamar. Ya, tapi tentu itu sebanding dengan kualitas iman. Artinya kalau pengen nyoba, coba dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Biar apa? Biar terus meningkat. Gitu ya. Itu kawan-kawan. Bisa dipahami ya? Jadi sekarang waktu-waktu yang mulia ini dicatat, dipahami. Ya. Bagaimana cara untuk menambah kualitas keimanan kita? Nah, itu pertanyaan bagus banget ya. Cara menambah kualitas iman kita banyak caranya. Tapi berhubung kita sedang membahas the power of prayer, bagaimana kekuatan doa, iman itu tentang belief, tentang keyakinan. Bagaimana cara melatih keyakinan? Saya tadi sudah sampaikan di awal. Coba deh, latih diri Anda untuk minta satu hal yang kecil dulu, rutin setiap hari sampai dikabulin. Contoh, ya Allah, duren, 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 ya Allah, duren, ya Allah. Tanpa beli, tanpa update status, tanpa ngomong ke orang. Duren, ya Allah, duren, ya Allah. Tanpa ngomong sama suami, tanpa buat status, tanpa nyindir-nyindir. Paham? Nah, tiba-tiba benar ada orang datang dari luar, dari Bogor bawa duren. Bahagia nggak? Kerasa nggak dikabulin doa Anda? Nah, kerasa kan? Nah, ketika kerasa Anda bertambah yakin nggak? Oh, berarti doa itu luar biasa ya, agar yang penting istiqomah, minta di waktu-waktu terbaik Allah kabulin. Maksud saya, coba dari yang kecil-kecil dulu untuk nambah keimanan. Saya dulu, kalau pengalaman pribadi, itu memulainya dari hal-hal yang remeh. Contoh ya, ketika hujan mau datang, rintik-rintik, saya naik motor waktu itu, belum punya mobil. Saya bilang begini, ya Allah, hamba meminta kepadamu dengan kelemahan diri, engkau maha kuasa. Tunda sejenak hujan ini sampai saya ke masjid, agar tidak repot saya kalau hujan basah pakaian saya, tidak jadi pengajian ini. Saya sudah ditunggu jamaah di masjid. Saya minta begitu. Setelah saya berdoa, bukan berhenti itu gerimis, makin kenceng gerimisnya. Di situ kemudian terdengar bisikan telinga, ambil jas hujan di bagasi motormu. Saya bawa jas hujan. Ya walaupun pakai jas hujan, tetap ada bagian yang basah lah, karena hujannya, kalau hujannya besar kan tetap rembes. Tapi saya tidak akan membuka bagasi motor. Untuk apa? Melatih keimanan atas apa yang saya minta. Enggak ya Allah, hamba yakin engkau akan mengabulkan doa hamba. 5 detik kemudian terang benderang, tidak ada sedikit pun hujan. Dari situ mulai tumbuh keyakinan. Oh begitu. Ternyata kadang Allah itu sebelum mengabulkan Allah uji dulu keyakinan. Ya. Makanya salah satu cara menumbuhkan keyakinan adalah dengan melakukan persiapan seperti yang kita mintakan. Kalau Anda minta hujan, berarti siap-siap keluar rumah bawa payung, walaupun belum terlihat tanda-tanda hujan. Kalau Anda meminta ingin punya mobil, ya dari sekarang sudah mulai cari tempat kursus nyetir mobil. Nah, jadi keimanan itu cirinya apa? Persiapan. Dan persiapan itu salah satu ujian keimanan. Baik. Yang kedua, selain waktu ada beberapa kondisi yang sangat bagus kita gunakan untuk bermunajat. Yang pertama, saat sujud. Kata Nabi Muhammad SAW,
sedekat-dekat posisi hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Ya. Hanya saja yang harus kemudian dipahami, teknis berdoanya cukup dalam hati, tidak usah diucapkan. Karena sholat tidak boleh bercampur dengan ucapan selain bacaan sholat. Cukup dalam hati. Dan lagi-lagi kalau bisa fokus, jangan kebanyakan mintanya. Ya, biar kerasa. Dan kalau bisa dari hal yang kecil dulu. Ya, cobain ya nanti ya, dari hal yang kecil dulu. Misalnya Bu Ayunda pengen sendal baru, tapi tanpa minta, tanpa check out, pokoknya tanpa ikhtiar akliyah. Kita ingin menguji keimanan. Nanti pas dikabulin tuh kerasa banget. Walaupun mungkin barangnya bisa kita beli ya. Ini bukan tentang mampu dan tidak mampu, tapi tentang melatih keyakinan. Dan itu boleh. Dulu Nabi Ibrahim pun pernah melakukan itu. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku peristiwa di mana aku bertambah imannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk mengambil seekor burung, disembelih, dicacah-cacah jadi beberapa bagian, diletakkan di bukit yang berbeda. Lantas Ibrahim diperintahkan memanggil burung itu. Lantas burung itu kembali utuh terbang menghampiri Ibrahim. Jadi kawan-kawan coba dari hal-hal yang kecil dulu. Nanti kalau udah dapet nih duren, wah duren kabul nih, naik lagi level yang lebih. Sampai pada akhirnya kawan-kawan. Sampai pada akhirnya kawan-kawan akan apa ya? Akan merasa pantas meminta sesuatu yang sangat tidak mungkin. Kan orang itu bisa ngangkat 100 kilo, awalnya 1 kilo dulu. Ya. Kalau dia terbiasa 1 kilo, lantas 2 kilo, lantas 3 kilo, 100 kilo yang tadinya tidak mungkin diangkat, bisa nggak diangkat? Bisa. Nah itu kadang-kadang tidak dipahami, banyak orang tuh langsung, ya Allah Alphard, Supra aja yang belum punya, Alphard. Wong Duren aja minta belum dikabul, Alphard. Nanti dulu pelan-pelan, agar pas kita minta Alphard tuh iman kita, keyakinan kita sesuai. Jangan sampai doa sekadar basa-basi. Doa yang kita sendiri nggak yakin bakal dikabulin. Paham nggak? Apa doa basa-basi? Doa yang kita sendiri nggak yakin bakal dikabulkan. Lantas bagaimana Allah mengabulkan? Sedangkan seorang hamba yang memintanya tidak meyakini akan dikabulkan. Kalau pertanyaannya apakah sujud terakhir? Tidak hanya sujud terakhir sebenarnya. Di semua sujud dalam sholat itu waktu mustajabah. Tetapi memang jika setiap sujud kita doa akan jadi panjang dan cenderung lupa rokaat biasanya, maka biasanya diletakkan di sujud terakhir. Tapi tidak mesti sujud terakhir. Boleh di sujud-sujud yang lain sebenarnya. Ya, yang kedua, saat berperang. Ya, kalau di zaman dulu berperang, kalau zaman sekarang saat bekerja. Nih kawan-kawan ya, hati-hati. Tahu nggak? Kalimat yang kalian ucapkan ketika kerja itu mustajab. Ya Allah, kerjaan susah banget. Pantesan tambah susah kerjaannya. Dijaga lisannya. Hati-hati tuh saat bekerja tuh. Ya Allah, gini amat sih kerjaan ya Allah. Hati-hati, jaga lisan. Kenapa? Kalau di zaman Nabi, waktu atau kondisi mustajab adalah ketika bertempur, ketika dua pasukan bertemu. Kalau kita tidak ada pertempuran hari ini, yang ada adalah pertempuran dengan kemalasan ketika bekerja. Maka ketika bekerja jaga lisan. Jaga agar yang keluar kalimat-kalimat positif. Alhamdulillah masih diberikan amanah pekerjaan yang banyak. Bisa insya Allah tambah sukses. Begitu kalimatnya. Alam semesta mendukung apa yang kita sering-sering ucapkan. Kalimat yang diucapkan berkali-kali akan jadi keyakinan. Hati-hati. Kemudian ketika turun hujan, hati-hati. Sebagian orang tidak sadar, ya Allah, kok hujan sih ganggu nih. Padahal hujan adalah tanda keberkahan. Dan kemudian yang juga kita harus pahami adalah ketika antara azan dan iqamah. Itu juga kondisi istimewa untuk kemudian kita berdoa. Dan lagi-lagi kalau bisa untuk nambah keimanan, coba di waktu dan kondisi yang istimewa satu aja yang Anda minta. Maksimal 3 deh. Biar kalau dikabulin tuh kerasa gitu loh. Karena demi Allah ya Bunda, Allah tuh kabulin doa-doa kita. Cuman karena doanya banyak pas dikabulin tuh gak kerasa. Itu masalahnya. Ya. Dan saya udah coba itu kawan-kawan kemarin saat umroh. Saya biasanya umroh itu setiap putaran tawaf beda permintaan. Kemarin enggak. Saya baru pulang kemarin makanya agak botak kepala saya itu.
9 hari saya umroh, cuma satu saya minta, satu aja. Sholat saya minta itu, tawaf saya minta itu. Dan benar ya bunda, pulang dari Indonesia Allah kabulkan. Dan saya bilang, Allah mustajab, Allah itu maha mengabulkan. Tambah nggak keyakinan saya tambah? Kenapa tambah? Karena yang saya ketuk pintunya cuma satu. Nah terkadang, nih kawan-kawan, ada orang antri di toilet, dia ketuk semua pintu. Sedangkan saya antri cuma di satu pintu. Karena dia ngetuk semua pintu, pas kebuka sebelah kiri, dia ada di sebelah kanan. Pas dibuka yang tengah, dia ada di sebelah kiri. Sedangkan saya istiqomah mengetuk satu pintu. Walaupun mungkin potensinya agak lama begitu, tapi pas dibuka saya ada di depan pintu. Jangan sampai ketika Allah buka pintu pengabulan, Anda tidak ada di depan pintu itu karena sibuk dengan pintu yang lain. Bisa difahami maksud saya? Paham ya? Baik. Yang ketiga, mama-mama, ayah-ayah kalau anaknya minta sambil wajahnya melengos gimana kira-kira? Mamahnya di sini wajahnya ke game. Mah, kita duit dong sambil lihat game, nggak lihat wajah Anda. Kira-kira dikabulkan atau dicuekin? Wajar gak kalau dicuekin? Wajar, dia aja nggak punya etika. Nah, jihadullah, ya, arah untuk berdoa, jihad doa adalah kiblat. Jadi biasain kalau minta itu cari arah kiblat. Bukan berarti wajah Allah ada di kiblat, tidak. Tapi Allah yang memerintahkan kita kalau berdoa menghadap kiblat. Maka arah kiblat adalah arah untuk berdoa. Dan angkat tangan sebagai pertanda kita butuh. Makanya kan kalau ada yang minta, tapi yang minta tuh kayak butuh-butuh nggak butuh, kita pengen ngasih nggak kawan-kawan? Yang mintanya tuh kayak butuh-butuh nggak butuh gimana sih gitu. Makanya kawan-kawan, angkat tangan itu bentuk bahwa kita tuh butuh dengan apa yang kita minta. Dan biasain, saya ulang-ulang lagi. Kalau butuh mintanya jangan kebanyakan. Anda aja kalau diminta kebanyakan, kadang-kadang ngamuk kan. Mama, telur ya, sama tempe, lele, pakai kangkung, sambel. Satu-satu. Betul tidak? Bukan berarti Allah tidak mampu mengabulkan. Tapi cenderungnya, ketika banyak yang kita minta, ketika datang lele, dia belum bahagia. Karena sambal terasinya belum datang. Ya, karena terlalu banyak yang diminta. Ya, ini yang ketiga yang harus kemudian kita pahami. Biasakan ketika berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Dan cara mengangkat kedua tangan yang paling baik dengan cara menempelkan dua telapak tangan begini dan diletakkan di hadapan wajah. Jadi cara meminta yang paling bagus adalah begini. Itu kata para ulama bentuk angkat tangan yang paling terasa butuhnya. Bukan meletakkan telapak tangan di atas paha ya. Tapi gimana? Begini. Seperti yang ada di gambar. Seperti yang ada di gambar. Kata Bu Ika, suara saya putus-putus. Betulkah? Mohon direspon di kolom chat. Yang lain aman? Aman ya? Jadi biasain kalau minta tunjukkan bahwa kita tuh butuh. Karena kalau ngeletakin tangan di atas paha, kelihatan butuhnya nggak? Ini mah kayak butuh nggak butuh. Dikasih syukur nggak juga nggak apa-apa. Ya. Angkat. Ya, seperti yang ada di gambar. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika berdoa tidak boleh kencang-kencang suaranya. Tapi suaranya kemudian diatur agar pas. Tidak terlalu keras, tidak terlalu rendah. Anda aja kalau anaknya minta teriak-teriak, suka nggak? Kalau Anda punya anak minta sesuatu teriak-teriak, tidak suka. Kalau bisik-bisik,
Gak suka juga. Kalau teriak-teriak bilang apa? Kalau minta sama orang tua tuh yang benar gak boleh teriak-teriak. Kalau bisik-bisik, ngomong apa sih nggak jelas gitu ya. Makanya etika dalam meminta kepada Allah pun Allah mengaturnya. Ya. Tadarru wa khifah. Melembutkan suara dan khifah dalam keadaan seperti orang yang takut tidak dikabulkan. Merengek di hadapan Allah. Ya. Bagaimana kalau berdoanya dalam hati? Boleh saja. Ya, tetapi kalau sesuatu itu dalam hati bukan berdoa, itu lebih ke muhasabah. Kalau berdoa bagusnya diucapkan. Kalau berdoa bagusnya diucapkan. Walaupun dalam hati Allah tahu, tetapi untuk menunjukkan betapa kita butuh itu diucapkan. Ya. Tapi tidak terlampau keras suaranya, tidak terlampau pelan suaranya. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini yang paling penting. Tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Tidak mesti pakai bahasa Arab. Yang kelima, menghindari kalimat bersajak. Tidak berlebihan dalam penggunaan kata-kata. Ya, seperti yang beredar sebelum Ramadan datang, banyak orang yang mohon maaf dengan kata-kata yang berlebihan. Apa kalimatnya? Ketika mau Ramadan, orang mau minta maaf dengan kalimat apa? Ketika tangan tidak bisa berjabat. Ketika kaki tidak bisa melangkah. Ketika mulut tidak bisa berucap. Itu segera ke rumah sakit ya. Itu tanda-tanda stroke. Ya, jadi memohon kepada manusia aja jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau mau minta maaf aja gitu ya. Bu, Pak, mau Ramadan nih. Biar Allah ridho, maaf ya, banyak salah. Kan itu lebih bagus. Ya, begitupun dalam berdoa. Ya Allah. Kita nyari kata-kata yang akhirannya sama gitu ya. Karena doa bukan tentang susunan kata-kata. Doa tentang rasa butuh dan hina. Ya. Doa bukan tentang susunan kata-kata. Doa tentang rasa butuh dan rasa hina. Coba ulangi. Doa bukan tentang susunan kata-kata. Doa tentang rasa butuh dan hina. Jadi, kalaupun kita memilih kalimat, pilih kalimat yang menunjukkan bahwa kita ini butuh banget sama Allah dan kita ini hina nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Doa bukan tentang susunan kata-kata, doa tentang rasa butuh dan rasa hina. Maka banyak banget nih kalau datang ke saya, Ustaz doanya apa? Bukan doanya apa. Ya. Allah Maha mengerti semua bahasa. Ya. Sudahkah Anda merasa hina di hadapan Allah? Sudahkah Anda merasa butuh kepada Allah? Atau masih ada gantungan-gantungan selain Allah yang Anda andalkan untuk kemudian mengabulkan doa-doa Anda? Itu yang kemudian harus kita pahami. Ini yang kelima. Yang keenam, penuh ketundukan, kekhusyuan, dan ketakutan. Doa kok cengengesan ya? Amin. Oh, amin. Amin. Sambil ngantuk-ngantuk pula. Seolah-olah kita tuh kalau nggak dikabulin ya nggak apa-apa. Maka kawan-kawan kalau berdoa tunjukkanlah bahwa kalau nggak dikabulin sama Allah nggak ada yang bisa ngabulin selain Allah. Ya. Dan kita betul-betul merasa tunduk, khusyuk, dan takut jika Allah tidak kabulkan. Kita takut tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini menjadi penting karena banyak di antara kita doa sekadar formalitas belaka. Ya. Khusyuk, apa definisi khusyuk? Salah satu indikator khusyuk adalah ihsan. Apa itu ihsan? Fa innahu yarok. Seolah-olah kalian bisa melihat Allah di hadapan Anda saat Anda meminta. Fa ilam takun tara. Kalau kalian tidak bisa membayangkan melihat Allah, fa innahu yarok. Yakini saat kalian meminta Allah sedang melihat Anda. Itulah definisi, salah satu definisi khusyuk. Merasakan kehadiran Allah. Merasakan kehadiran Allah. Kita ini ngobrol sama, kita ini kalau berdoa nih, coba hadirkan perasaan Allah yang sedang melihat kita.
Dan takut, takut apa? Takut kalau Allah tidak kabulkan, kita seperti kita meminta pertolongan sama orang dan kita yakini hanya dia yang bisa menolong, mesti muncul rasa takut kan? Takut kalau dia nggak mau menolong. Karena kita hanya mengandalkan dia misalnya. Nah, seringkali kita berdoa tidak ada perasaan takut karena kita merasa ada kekuatan lain selain Allah yang bisa membantu kita. Entah itu ponakan yang kaya, mungkin kakak yang kaya, teman orang kaya, itu yang kemudian membuat doa tidak powerful. Makanya kawan-kawan, tidak aneh jika doa itu powerful, biasanya powerful ketika injury time. Ketika kepepet, benar gak? Kerasa nggak? Kenapa kalau kepepet doa itu powerful? Karena saat kepepet kita nih hanya takut kepada Allah doang. Dan hanya tunduk kepada Allah doang. Karena kita udah nyoba ke mana-mana, udah mentok, baru datang ke Allah. Padahal untuk bisa powerful nggak harus nunggu mentok. Dari awal state hati kita hanya berharap kepada Allah. Kita nggak butuh sama yang lain. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, api akan dinyalakan, kemudian datang malaikat kan? Malaikat menawari pertolongan, wahai Ibrahim, maukah aku bantu kamu? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala, adapun kepada engkau wahai malaikat, aku tidak butuh pertolonganmu. Fa'ana wa antum makhluk, karena aku dan kamu sama-sama makhluk. Wa amma ilallah fa na'am, adapun kepada Allah aku butuh pertolongannya. Makanya salah satu kalimat yang bagus, yang indah untuk mengawali setiap doa adalah apa? Sebelum berdoa, ucapkan hasbiyallah. Hasbiyallah. Sebelum berdoa ucapkan kalimat itu. Hasbiyallah. Atau dalam bentuk jamak hasbunallah. Hasbunallah. Hujamkan dulu ke dalam hati sebelum berdoa agar kemudian hati kita hanya berharap dan tunduk kepada Allah. Ya. Jangan sampai kemudian ya Allah sehatkan anak hamba yang sakit, tapi di pikiran kita ingat pamannya yang dokter spesialis anak. Weh. Itu juga kemudian menjadikan doa kita tidak powerful. Maksudnya begini, kita punya anak sakit, kita berdoa ya Allah, Engkau maha menyembuhkan, sehatkan anak hamba. Tapi di pikiran kita sudah mikirin pamannya anak ini yang seorang dokter spesialis anak. Berarti saat berdoa kita seolah-olah mengatakan di hadapan Allah, jika engkau tidak menolong ada pamannya. Padahal pamannya walaupun dia dokter spesialis anak tingkat dunia, kalau Allah bilang gak sehat, gak sehat. Walaupun obat dari puskesmas, kalau Allah bilang sehat, sehat. Betul tidak? Ya. Jadi pastikan saat berdoa la syai'a illallah, tidak ada apapun dalam hati kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Dan salah satu kalimat yang harus kita ulang-ulang adalah kalimat hasbiyallah, kalimat yang sering diulang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan masalah dan ujian. Hasbiyallah, hasbiyallah. Atau dalam bentuk yang lain hasbunallah. Ya. Ini kawan-kawan. Jadi doa tidak selalu tentang rangkaian kata-kata. Apa sih? Selalu kalau ada yang ketemu sama saya, Ustaz, ajarin dong doa supaya apa gitu ya. Bukan tentang itunya. Oke, itu penting iya, tapi ada yang jauh lebih penting. Bukan tentang apa yang diminta, tapi tentang cara meminta. Ya, walaupun yang diminta juga penting ya, tapi caranya jauh lebih penting. Ya. Yang ketujuh, la roiba fi qalbika inda du'a. Tidak ada sedikit pun keraguan ketika kita meminta. Ini yang menjadi PR banyak orang hari ini. La raiba fi qalbika inda du'a. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ya. Dan keraguan bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari adamul isti'dad. Terlihat dari tidak adanya persiapan. Bu Murni bertanya, Tad bagaimana caranya meyakinkan? Tadi sudah dibahas di awal ya. Supaya yakin, coba dulu minta yang kecil dulu. Biar pas dikabulin, kerasa dan Anda akan merasa bahwa oh ada Allah tuh ada gitu loh. Kadang-kadang kalau boleh jujur, kita tuh apa ya? Kalau boleh jujur gitu ya. Kalau bukan karena dogma agama, jangan-jangan kita nih nggak merasa Allah nih ada. Makanya dilatihnya dari hal yang kecil dulu. Minta yang kecil-kecil dulu. Biar kita sadar bahwa Allah tuh ada dan maha mengabulkan. Baru kemudian minta yang lebih besar, lebih besar, lebih besar.
Tahu nggak kawan-kawan? Salah satu yang sering banget saya minta tahu nggak apa? Bawang goreng. Dan Anda tahu bawang goreng di rumah saya tuh ada terus. Kalau habis ada aja yang ngirim tanpa saya minta ke siapapun. Ada aja yang ngirim. Kadang dari Samarinda, kadang dari Bogor, kadang dari Brebes, bawang goreng. Remeh, tapi membuat hati saya yakin. Makanya saya bilang dari hal yang kecil-kecil dulu latihannya. Satu aja minta. Seminggu ini ke depan minta apa yang kira-kira remeh? Misalnya apa? Martabak telur bayur. Allahumma martabak, Allahumma martabak. Tapi jangan minta sama suami. Jangan update status. Biarin aja. Allah temukan caranya. Beneran ada bibi yang datang tiba-tiba tanpa kasih kabar bawa martabak. Anda bilang apa? Alhamdulillah. Mantap. Martabak checklist, naik level. Yang lebih besar. Paham gak maksud saya? Paham maksud saya? Jadi latih keyakinan. Karena keyakinan itu skill, bukan disclaimer ya, skill. Karena skill berarti harus dilatih dari yang kecil-kecil. Itu kawan-kawan. Ya. Kan kita mah mintanya yang gede-gede kan? Latih dulu. Keyakinan kita harus sebanding dengan apa yang kita minta. Allah bisa membelah lautan untuk Nabi Musa. Kenapa? Keyakinannya sudah sesuai dengan peristiwa itu. Kalau kita diberikan peristiwa laut terbelah, yakin apa bingung? Bingung kita. Loh kok bisa membelah? Karena iman kita belum sampai, keyakinan kita belum sampai. Makanya tadi Bu Murni dan kawan-kawan yang lain latih dari hal-hal yang kecil. Contohnya misalnya apa? Ini bocoran ya. Ibu-ibu misalnya. Ya Allah, suami naruh anduk di jemuran, tidak di atas kasur. Allahumma suami naruh anduk di jemuran bukan di kasur. Allahumma suami naruh anduk di atas jemuran bukan di kasur. Doanya itu aja. Terus tiba-tiba suaminya habis mandi naruh anduk di jemuran. Bagaimana respon Anda? Alhamdulillah, checklist. Nambah gak kira-kira keyakinan Anda? Nambah? Nambah. Kenapa? Karena doa Anda cuma itu. Pas dikabulin kerasa. Naik level lagi. Ya. Diucapin terus. Diucapin di waktu-waktu yang terbaik. Tadi sudah dibahas di awal ya. Mungkin Bu Murni agak terlambat. Nanti boleh dilihat rekamannya. Nambah lagi. Nah, satu-satu. Serius kawan-kawan. Ya, kadang-kadang kini terlalu banyak meminta sampai lupa untuk mensyukuri yang sudah Allah berikan. Ya. Anda tahu nggak? Dari bawang goreng sampai ini nih. Ini saya mau tunjukin nih. Anda tahu ini apa? Kelihatan nggak? Ini Samsung Z Fold 6. Hadiah dari satu orang ditransfer langsung hari itu. Orang iseng. Tiba-tiba WA, Ustadz mau ganti handphonenya. Kalau mau silakan ke counter, pilih handphone yang Ustadz mau, saya transfer duitnya. 27 juta. Kaget? Nggak terlalu, karena saya mulai dari hal-hal yang kecil. Dari bawang goreng, duren gitu ya. Sampai kemudian ya Allah, Samsung Z Fold 6. Dan caranya tuh benar-benar dan gini ya. Yang harus kita pahami, kita gak boleh mengintervensi cara. Maksudnya begini. Ya Allah, Samsung Z Fold 6. Di pikiran kita gak boleh dari suami, gak boleh. Gak boleh ngatur itu. Dari suami nih. Terserah Allah. Karena saya udah coba. Ketika saya meminta sesuatu dan pikiran saya ngatur, itu gak kejadian. Misalnya begini, misalnya nih. Ya Allah, Samsung Z Fold 6 jika itu baik kabulkan untuk kebermanfaatan. Saya udah mikirin nih, nama orang kaya yang deket sama saya WA. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ibu handphonenya apa? Wah, basa-basi, nggak ada tuh. Tapi ketika saya bergantung sama Allah doang, terserah Allah bagaimana caranya. Dan yang WA Bu, Pak, yang ngasih ini orang yang ketemu aja baru sekali apa 2 kali gitu ya. Dan orang yang bukan akrab sama saya. Sampai saya nanya loh. Sampai saking penasaran saya nanya. Bu, mohon maaf sebelumnya. Ibu dalam rangka apa sih ngasih handphone? Ini nggak murah loh Bu. 27 juta tuh mahal. Z Fold 6 tuh Samsung paling mahal hari ini kan. Dalam rangka apa? Karena saya akrab ya nggak akrab banget. Termasuk laptop yang saya gunakan. MacBook M2 Pro ini sama juga. Jalannya begitu.
Artinya bukan tentang handphonenya, bukan tentang MacBooknya, tapi tentang bertambah keyakinannya. Bisa dipahami nggak? Kalau barang mah, kalau dunia mah akan aus kawan-kawan. Z Fold 6 ini bagus sekarang, nanti 20 tahun yang akan datang jadi jelek, jadi barang kuno kan. Bukan tentang MacBooknya. MacBook yang saya pegang mungkin hari ini MacBook yang paling bagus. Tapi nanti 20 tahun lagi yang paling jelek. Tapi bukan tentang itu, tapi tentang menambah keyakinan. Makanya salah satu yang menghalangi keyakinan apa? Pikiran kita ngatur. Contoh, ya Allah, rezeki. Di pikiran kita dagangan laris. Ya, terserah Allah, rezeki itu nggak mesti dari dagangan. Kenapa begitu? Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Garis bawahi. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Jadi jangan pernah nyangka apapun. Jangan mengintervensi cara Allah. Allah punya 1 juta cara yang tidak pernah masuk akal. Itu loh maksud saya. Jangan-jangan Allah tidak kabulkan karena kita banyak ngatur. Kita berharap dari 1 pintu, padahal yang Allah buka pintu yang lain. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana cara menambah keyakinan, tadi caranya coba meminta hal yang kecil-kecil dulu, istiqomahkan sepekan ini. Kalau belum dikabulin, pepet terus ya, sebulan. Tapi biasanya sih nggak lama ya kalau hal-hal yang kecil. Yang penting tadi semua 10 adab ini dikerjakan. Ada 10. Baik. Lanjut atau cukup? Di WIB hampir jam 10 ya, Masya Allah. Lanjut. Seru tidak? Seru? Masya Allah. Iya, tahu nggak? Para ulama mengatakan seandainya garammu habis, mintalah kepada Allah. Garam saja mintanya sama Allah untuk melatih keyakinan. Ya, untuk melatih keyakinan. Dari hal yang kecil-kecil dulu. Ya Allah jengkol, ya Allah jengkol, ya Allah jengkol, ya Allah jengkol. Tiba-tiba ada temen jualan jengkol. Bu, jengkol saya nggak jadi di order nih, orangnya batalin tiba-tiba. Saya nggak mau ribut dah buat bagi-bagi dah. Nah, kira-kira ngerasa ajaib gak? Ngerasa ajaib gak? Ngerasa ajaib. Nah disitulah keyakinanmu akan bertumbuh. Bukan tentang jengkolnya, tapi tentang keyakinannya. Ustadz sekalian aja sih minta yang gede. Nanti bertahap, keimananmu belum cukup untuk hal-hal yang besar. Begitu. Paham? Iya. Lanjut. Nomor 8. Meminta terus-menerus. Apa nomor 8? Sebagian ulama pernah berkata berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Seperti mengayuh sepeda. Terus saja mengayuh. Atau dalam kalimat yang lain berdoa itu seperti mengetuk pintu. Jangan sampai ketika kalian terus mengetuk pintu dan kalian jenuh, saat Allah buka Anda sudah tidak ada depan pintu itu. Paham? Jangan sampai Anda terus mengetuk pintu, kemudian hilang kesabaran Anda, hilang prasangka baik Anda. Pas Allah buka, kita sudah tidak ada di pintu itu karena kita berpindah ke pintu yang lain. Anda pernah nggak? Saya pernah, Bu. Dan itu cukup jadi pelajaran. Ceritanya, Bu, saya antri di toilet masjid. Waktu umroh, saya menyangka ini kayaknya sebelah utara cepat. Saya pindah ke utara. Ketika saya pindah, tiba-tiba toilet yang tadinya saya berdiri di situ dibuka pintunya. Dan orang lain akhirnya masuk. Paham nggak maksud saya? Akhirnya saya pindah lagi ke situ, ke sebelah selatan yang utara. Begitulah orang yang kemudian tidak istiqomah dengan permintaan. Jangan sampai pas dibuka kita udah pindah pintu. Itu masalahnya. Jangan-jangan selama ini begitu kawan-kawan. Makanya mulai sekarang saya tuh kalau antri toilet mau lama mau cepat saya berdiri depan pintu itu. Kan kadang-kadang kalau kita antri nih ya. Kalau kita antri nih. Sebelah kita kok antriannya cepat, pengen pindah nggak?
Pas pindah, ternyata antrian kita sebelumnya malah cepet. Nyesel nggak? Nyesel. Yang terpenting bukan pengabulan doa, tapi bisa berdoa saja sudah anugerah. Betul, itu tahap. Makanya gini kawan-kawan. Doa itu kan ada levelingnya ya. Di level pertama, yang paling penting itu bukan pengabulannya, tapi bisa berdoanya. Tapi yang sedang kita bahas adalah bagaimana agar doa itu merubah kehidupan agar menambah keyakinan. Makanya, saya ulangi nih, saya berkali-kali ulangi agar tidak salah paham. Ini bukan tentang membahas supaya dikabulkan. Tapi ini membahas tentang bagaimana meningkatkan keimanan lewat pengabulan. Paham tidak maksud saya? Makanya saya ulang-ulang, bukan tentang jengkolnya, bukan tentang motornya, bukan tentang handphonenya, bukan tentang MacBook yang saya terima, tapi tentang bertambahnya keimanan. Bisa dipahami maksud saya? Ya, jadi saya butuh banget ayah bunda, doanya powerful agar bertambah iman. Kalau masalah dikabulin, ya nanti kita akan minta sesuatu yang baru lagi. Sekarang minta handphone, besok minta mobil, nggak ada ujungnya. Tapi nambah iman. Makanya saya kemarin pas nerima handphone ini nambah banget iman, ya Allah, beneran ya Allah tuh pengertian banget. Dan tahu nggak Allah tuh ngasihnya kapan? Saat saya sudah tidak berharap kepada siapapun. Jadi memang jujur nih, ada orang yang saya harapkan banget bisa jadi wasilah kebeli handphone ini. Tapi Allah tuh seolah-olah menegur, aku yang maha memberikan. Pas saya udah nggak berharap banget gitu ya, udah bahkan hilang ingatan Z Fold 6 karena saya sering nge-zoom kawan-kawan. Saya punya tab tapi agak berat saya bawa. Saya punya handphone iPhone kecil gitu ya. Jadi kalau nge-zoom tuh kan nggak kelihatan, nggak bisa selebar Z Fold 6. Pas udah nggak kepikiran tiba-tiba ada yang ngasih, dan yang ngasih bukan orang yang deket, orang yang jauh banget, beda pulau lagi. 26 juta ditransfer, 26 lebih lah kayaknya, ditransfer per hari itu. Saya jadi mikir, ngasih uang 26 juta kayak ngasih uang 25 ribu. Ya bahkan nggak pakai nelpon, cuman via WhatsApp kawan-kawan. Dahsyat ya. Tapi bukan tentang handphonenya, ini handphone akan jadi sampah pada akhirnya kan. Nah, ini kan handphone walaupun sekarang bagus akan jadi barang rongsokan pada akhirnya. Bukan tentang handphonenya, tapi tentang bertambahnya keyakinan. Baik, 9. Jangan langsung meminta, tapi awali dengan basa-basi dulu sama Allah. Biasain. Kalau berdoa, jangan langsung minta. Ada basa-basi dulu, ada muqaddimah dulu. Nah, sebaik-baik muqaddimah apa? Istighfar, memuji Allah, terus sholawat. Itu urutannya. Yang paling pas buat orang-orang kayak gitu. Istrinya yang minggat gimana Ustaz? Ya kalau memang Anda berharap istrinya balik, coba aja. Ya Allah, istri balik, istri balik, istri balik. Istri balik, istri balik. Terus kemudian melakukan ikhtiar akliyah, ikhtiar yang harus bisa kita lakukan, dan di istiqomahkan berdoa dengan 10 adab tadi. Jadi kalau berdoa gak usah sama Allah. Ibu bapak aja, kawan-kawan seneng gak kalau begini? Mah, anaknya mau minta duit, tapi gini dulu, mah, maafin aku ya. Aku suka nakal sama mama, suka gak nurut sama mama, suka ngebantah mama. Yang pertama itu. Yang kedua, padahal harusnya aku bersyukur ya mama tuh baik, cantik. Itu memuji mama. Yang ketiga, udah gitu. Yang ketiga apa? Memuji orang yang dicintai oleh mamahnya. Udah gitu papa juga baik. Nah itu tuh kalau dalam bahasa Arab istighfar, pujian dan sholawat. Kalau bahasa dengan manusia, istighfar tuh minta maaf, pujian tuh memuji Anda, yang ketiga sholawat itu memuji orang yang Anda cintai. Paham gak maksud saya? Kita aja kalau digituin meleleh Bapak. Kita berat untuk nolak permintaan anak. Nah begitu juga cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
istighfar, sambil menyadari setiap kesalahan. Maafin hamba ya Allah, sering tidak tahu diri. Banyak nikmat yang Engkau berikan, lupa untuk disyukuri. Padahal Engkau begitu baik kepada hambamu yang hina ini. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba sendirian. Engkau selalu ada untuk hambamu. Engkau selalu siap mendengarkan seluruh keluh kesah hambamu ini. Engkau datang tapi hamba yang tidak datang. Yang kedua, dan nabimu juga luar biasa cinta kepada kami umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Begitu kawan-kawan. Boleh ada hitungannya, boleh tidak. Tapi bukan tentang hitungannya ya Pak Rudi. Tapi tentang rasa bersalahnya. 100 kali tapi kalau tidak ada rasa bersalah, astagfirullah, sia-sia. Rasa bersalah. Mau 5, 10, 100 tapi muncul ke rasa bersalah. Rasa menyesal. Jangan sampai angka yang banyak tidak membuat kita merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu. Yang 10, yang terakhir, ini yang paling penting yang banyak orang tidak sadari. Ini yang paling penting nih. Banyak orang tidak sadari bahwa salah satu penyebab doa kita tidak diijabah, Allah belum ridho dengan apa yang kita panjatkan selama ini, gara-gara ada hak orang lain yang belum kita kembalikan. Ada kezaliman yang belum kita taubati dengan taubatan nasuha. Ya. Makanya coba deh, kalau kawan-kawan udah berdoa, 9 adab tadi udah dikerjain. 9 adab tadi ya, sudah ya. 9 adab tadi sudah dikerjain betul-betul, tapi ternyata nggak kobul-kobul juga. Coba cek nomor 10. Coba silakan datangi kantin SD SMP Anda, di mana Anda dulu mungkin pernah makan bakwan 5, tapi ngakunya 1. Ada yang dulu waktu sekolah begitu? Kalau ada, datangi ibu kantinmu, minta maaf, ganti. Itu bisa jadi penyebab terhalanginya segala doa kita, doa yang mustajab. Kata orang apa? Darmaji, dahar 5 ngaku, hiji. Itu masalah harta. Hak yang lain apa? Hak yang lain berbentuk apa? Kehormatan. Misalnya, kita pernah ngegibain orang. Kita pernah fitnah. Maka kalau Anda ingin doanya powerful, datangi orang yang pernah Anda gibai dan Anda fitnai, minta maaf. Minta agar kemudian dihalalkan. Karena kezaliman mengambil sesuatu dari orang bukan hanya tentang harta, termasuk kehormatan. Jadi coba deh. Karena rata-rata kenanya di nomor 10. Ya, kalau saya amati ya. Tanpa kita sadari. Harta, kemudian kehormatan yang pernah kita cederai, kita pernah mungkin gibah atau mungkin fitnah gitu ya, membicarakan aib saudara kita, maka datangi orangnya, minta maaf. Karena kalau 10 adab ini dikerjain, nampaknya tidak usah menunggu lama kawan-kawan. Allah Maha mengabulkan. Dan lagi-lagi saya ulangi berkali-kali, bukan tentang pengabulannya, tapi tentang menambah iman. Ya, karena pengabulan itu mudah bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari pengabulan, karena bagi Allah mudah. Tapi tentang menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan inilah 10 etika dalam berdoa yang harus kita sama-sama hafalkan. Ini ya. Dari yang pertama, masih ingat yang pertama apa? Coba. Sengaja nih urutannya agak dibuat random biar Anda bisa nebak. Coba. Siapa yang bisa nebak? Yang pertama apa? Coba. Ketik di kolom chat. Yang pertama apa? Ya, beda-beda jawabannya. Ada yang pertama menghadap kiblat.
Yang pertama betul Bu Ayunda. Ini kelihatan mana yang datang di awal, mana yang datang di akhir ya. Yang pertama, kalau berdoa pastikan memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu mulia. Yang pertama, betul. Yang pertama itu. Yang kedua, coba. Apa yang kedua? Betul, menggunakan kondisi-kondisi yang istimewa saat sujud ya, menunggu qomat, hujan, safar, dizolimi. Baik, betul. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Loh, jangan sampai kita minta sama orang tapi nggak ngadep orangnya, nggak sopan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur bahwa kalau berdoa itu ngadep kiblat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat, ya yang mana dulu nih yang keempat? Mengatur volume dulu apa menghindari bersajak dulu? Ada perbedaan pendapat nih. Mana yang benar? Mengatur volume dulu atau menghindari sajak berlebihan? Betul, mengatur volume. Jadi jangan teriak-teriak, jangan juga bisik-bisik. Ya, sewajarnya orang minta saja. Lembutkan suaramu tanpa membentak, tanpa bisik-bisik. Boleh nggak dalam hati? Boleh. Tapi kalau Anda ingin doa Anda powerful, diucapkan. Biar apa? Biar nampak kebutuhan. Bukan biar Allah dengar ya. Bukan biar Allah dengar. Allah dengar walaupun Anda ucapkan dalam hati. Tapi biar nampak kebutuhanmu di hadapan Allah. Terus setelah volume diatur apa? Yang kelima, betul, menghindari kalimat sajak berlebihan. Karena doa bukan tentang susunan kata-kata. Doa tentang apa? Ada yang bisa melanjutkan? Doa bukan tentang susunan kata-kata. Doa tentang, ada yang bisa melanjutkan? Tentang rasa butuh dan hina. Masya Allah. Ini yang bisa jawab yang ikut dari awal ya. Yang ikut pertengahan, jawabnya versi masing-masing. Masya Allah. Nanti yang ikutnya tidak dari awal bisa lihat rekamannya ya. Biar ilmunya utuh. Sebelum nanti kita akan bahas di pertemuan kedua doa-doa powerful. Nah, jadi sebelum kita bahas susunan kata-katanya, kita bahas ini dulu. Kita bahas yang ringan-ringan dulu, fundamentalnya dulu, biar tahu nanti insya Allah di pertemuan kedua kita akan membahas apa sih doa yang layak kita istiqomahkan. Apa sih doa yang membuat hidupnya para nabi itu berubah drastis banget, signifikan, eksponensial. Dan doa itu tuh saya amalkan dalam hidup. Masya Allah. Kadang saya merasa kalau kita meminta sesuatu berarti kita tidak bersyukur. Ustadz, saya tuh jarang berdoa. Kenapa? Karena kalau saya berdoa saya merasa bahwa itu gak bersyukur. Oh, itu yang salah bukan berdoanya, perasaannya yang salah. Yang nyuruh kita berdoa siapa? Allah. Justru karena kita bersyukur kita berdoa. Justru karena kita bersyukur kita berdoa. Kenapa? Tanda syukur adalah memenuhi perintah Allah. Dan Allah yang memerintahkan kita berdoa. Hanya saja yang harus kita pahami bahwa saya itu lebih suka membahas doa dengan perspektif untuk meningkatkan iman. Kalau Anda bersyukur saya kasih. Kalau Anda bersyukur atas pemberian saya, makin jarang ngobrol sama saya apa makin sering ngobrol sama saya? Kalau Anda bersyukur gara-gara kebaikan saya, kira-kira Anda harusnya makin jarang ngobrol sama saya apa makin sering ngobrol sama saya? Makin sering. Nah, obrolan kita salah satunya lewat doa. Bu, Pak, dengerin nih, dengerin. Orang yang mencintai makin seneng gak kalau diminta? Saya suka sama orang. Makin seneng gak kalau orang itu sering minta sama saya?
Saya suka sama perempuan misalnya A. Si A itu datang, Muslim, pinjem pulpen dong. Seneng nggak saya diminta pulpen sama dia? Seneng. Besoknya, boleh nggak minta selembar kertas? Seneng nggak saya? Seneng. Suatu hari dia nggak minta apa-apa sama saya, nggak nyamperin saya sedih nggak? Ya begitulah POV yang benar ketika kita melihat doa dalam pandangan Allah. Jadi Allah tuh makin senang kalau Anda sering datang karena Allah mencintaimu. Begitu. Jelas ya? Baik, lanjut. Yang keenam berarti ya, lanjut. Apa yang keenam? Ya, penuh ketundukan, kekhusyuan. Apa tadi khusyuk? Merasakan kehadiran Allah. Doa bukan sekedar formalitas belaka, tapi betul-betul tunduk. Makanya salah satu etika dalam berdoa, pandangan kita tuh nggak berani kemudian memandang eh, ke kanan ke kiri gitu ya. Nggak celingak-celinguk lah saat berdoa, karena kita merasakan kehadiran Allah. Kita kalau dipanggil presiden aja mana berani celingak-celinguk kan? Tunduk. Khusyuk apa? Takut maksudnya? Takut kalau Allah tidak mengabulkan, berarti hati kita hanya berharap kepada Allah. Artinya pas kita doa, kita nggak punya cabang-cabang gantungan yang lain. Jadi kadang-kadang kita berdoa tapi hati kita tuh tenang bukan karena Allah. Tenanglah, ada uang di ATM masih ada buat berobat. Nah, jadi ya sudah, Allah habiskan dulu ATM Anda, baru kemudian Allah kabulkan. Pernah nggak digituin sama Allah? Allah mentokin dulu Anda kanan kiri. Kenapa? Karena saat Anda berdoa itu yang Anda pikirkan. Betul? Pas Anda berdoa, yang Anda ingat tenang ada saldo ATM. Pas Anda berdoa, tenang ada suami. Semua yang Anda anggap sebagai sumber ketenangan, jangan salahkan Allah jika Allah ambil satu persatu dalam hidup Anda. Jadi jangan sampai kita nggak berharap bahwa nikmat Allah dari yang ada di hidup kita Allah cabut gara-gara kita nggak sadar itu. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketujuh apa? Ya, yakin. La raiba fi du'aika. Tidak ada keraguan dalam doamu. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana agar tidak ragu? Paksa untuk mempersiapkan diri. Paksa dirimu untuk mempersiapkan diri untuk pengabulan doamu. Contoh, Anda minta mobil, paksa untuk latihan nyetir mobil. Paksa. Anda pengen umroh, paksa buat paspor. Nah, kemarin ada teman saya. Demi Allah, Bapak. Dengerin nih. Ini kisah nyata. Dengerin Ibu Bapak. Baru kemarin. Baru pulang sini, botak kan. Saya berangkat umroh sebagai pembina. Saya pembina salah satu travel. Kemudian saya dikasih gratis satu tiket. Ustaz, ini ada tiket nih daripada hangus. Ustaz kasih siapa aja deh. Tapi besok harus ada pasportnya dikumpulin. Saya telepon orang yang saya anggap dekat lah sama saya. Saya telepon, bro, lu mau umroh nggak? Mau. Tapi punya paspor nggak? Kagak. Jadi dia berangkat. Besok paginya saya WA orang kedua yang sebenarnya saya tidak berharap dia yang berangkat ya, karena saya kira dia pernah berangkat karena secara looks dia orang yang mampu dan lain-lain lah. Saya menganggap dia udah berangkat. Saya telepon, saya iseng, bro, udah pernah umroh belum? Belum. Masa sih belum? Iya Ustaz, belum. Pengen banget Ustaz. Saya udah punya paspor dari 2 tahun yang lalu. Wih, berangkat. Orang lain bayar 42 juta, dia gratis. Paspor itu tanda bahwa dirimu yakin. Tapi jangan bergantung sama orang. Jangan sampai gara-gara cerita ini doamu jadi ada wajah saya. Oh, nggak dikabulin sama Allah. Paham tidak? Karena jatah keajaiban saya udah diambil teman saya. Dan tahu nggak, saya tanya begini, bro, jujur ya, pernah membayangkan nggak bisa berangkat lewat saya? Demi Allah Ustaz, nggak pernah kebayang. Karena memang saya nggak akrab sama dia. Dan dia bukan orang pertama yang saya tawarin karena nggak akrab. Yang kedua, sebenarnya dia tuh dekat sama sebuah travel. Dia tuh pernah kerja sama travel, tapi nggak pernah diberangkatin sama travel itu. Dan dia berharap banget bisa diberangkatin sama travel itu. Kawan-kawan berharap banget bisa diberangkatin sama travel itu. Berharap banget karena dia pernah jadi bagian tim dokumentasinya. Ternyata itulah penyebab dia nggak berangkat. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara dia berharap sama manusia kan. Ternyata pas saya telepon,
Dia udah bergantung betul sama Allah. Berangkatnya lewat saya. Mas Hamzah kenal orangnya. Dan sekalinya dapat umrohnya umroh VVIP lagi. First class. Harganya 42 juta kalau bayar. Ya Allah. Jadi kawan-kawan, prepare. Persiapkan tanpa membayangkan berangkatnya dengan cara apa. Karena kalau masih kebayang berarti bukan dari situ jalannya. Paham nggak? Jadi ceritanya begini, dia buat paspor, kali aja lah diberangkatin sama travel yang sering nyuruh dia dokumentasi, kali aja ternyata kagak berangkatin Mas Hamzah, boro-boro diberangkatin. Lah tiba-tiba saya yang jauh, baksonya nggak terlalu dekat sama dia, dapat jatah 1 tiket gratis. Dan memang jujur bukan dia orang pertama yang saya WA, karena dia bukan tim saya WA tim saya. Ternyata tim saya belum punya paspor. Akhirnya nggak berangkat. Begitulah. Yakin. Jadi yakin tuh harus dilatih. Harus dilatih. Gitu. Ya. Siapa di sini yang pengen nikah? Barangkali ada yang belum nikah, besok main-main ke KUA. Main-main dulu ke KUA. Minta formulirnya dulu, isi dulu. Gitu. Siapa di sini yang pengen punya rumah di perumahan yang cukup mewah? Sering-sering main ke developernya. Sering-sering Bu Murni. Bu Murni mau pengen punya rumah di mana? Sering-sering main ke sana, ke tempat yang jual rumahnya. Nanya-nanya. Ukurannya berapa. Sebagaimana orang mau beli. Hah? Jod. Ya, Masya Allah. Lanjut, apalagi berarti setelah yakin yang ke-8 apa? Jangan putus. Terus menerus. Seperti mengayuh sepeda. Ketuk pintu terus. Jangan sampai pas dibuka Anda sudah tidak ada di situ. Itu yang paling kemudian harus kita. Jadi pas kalau mau berhenti tuh jangan-jangan pas saya berhenti dikabulinnya. Terus menerus. Makanya saya bilang jangan banyak-banyak. 1 aja kalau bisa. Maksimal 3. Biar fokus. Biar fokus. Selanjutnya. Yang ke-9 apa? Nah, mengawali dengan 3 ya. Istighfar, pujian, sholawat. Diawali dengan apa? Istighfar, permintaan maaf dulu sama Allah. Tapi ingat, istighfarnya bukan formalitas. Istighfarnya benar-benar menyesal. Aku salah. Ya. Berapa kali? Terserah, sampai benar-benar Allah yakin bahwa Anda bahwa Anda merasa bersalah. Yang kedua, muji Allah. Ingat-ingat nikmat yang Allah berikan. Nah, makanya tadi ada yang ngomong kan, Ustaz, saya tuh kalau minta suka malu karena perasaan saya tuh jadi kayak nggak bersyukur. Nah, mungkin susunan doanya salah. Susunan doa yang benar adalah yang pertama istighfar, yang kedua ucapin terima kasih. Makasih ya Allah udah dikasih kesehatan, makasih ya Allah udah dikasih kesempatan untuk berdoa gitu. Jadi susunan yang benar justru menunjukkan bahwa kita makin bersyukur, makin berdoa. Yang ketiga, memuji orang yang Allah cintai yaitu Nabi Muhammad dengan cara bersolawat. Yang terakhir, yang paling penting, yang sangat menjadi penyebab penghalang doa mustajab adalah kita masih punya hutang kepada manusia. Baik hutang harta maupun hutang kehormatan. Kalau hutang harta mungkin dulu pernah pinjam duit belum bayar. Coba ingat-ingat, ada nggak Anda pernah pinjam duit tapi belum bayar? Diingat-ingat lagi coba. Ya, 2.000 juga sama. 3.000 juga sama. Ya, sekecil apapun, ingat-ingat. Yang kedua, ada nggak pernah Anda nyakitin hati orang? Dolimin orang? Datangin orangnya? Serius kawan-kawan. Itu nggak lama. Setelah Anda melakukan itu, nggak lama. Itu seperti keran yang mampet. Kalau kerannya mampet, kalau paralonnya mampet, kerannya dibuka, itu airnya kan nggak ada ya. Ketika dibersihkan paralonnya, gemerojus. Nah,
kotoran itu adalah kotoran kezoliman kita kepada sesama. Jadi semakin banyak kezoliman, paralon-paralon selang-selang rezeki pengabulan dari Allah itu terhambat. Makanya pas nyalain keran nggak ada airnya. Padahal airnya sudah Allah kabulkan. Cuman nggak nyampe ke kita gara-gara terhalangi. Makanya cobain deh. 3 hari ke depan fokus datangin orang-orang yang pernah ingin berpotensi Anda zolimi, baik sengaja maupun nggak sengaja. Dari ring paling kecil dulu. Dari ring terdekat dulu siapa? Suami. Cobain. Kalau suka gemes kadang-kadang nggak mau pada nyoba, nyoba aja sih. Cobain kawan-kawan. Ya. Bukan tentang pengabulannya, tapi tentang bertambah iman gitu. Emang nggak pengen gitu umroh gratis berkali-kali? Emang nggak pengen dapat Zepot 6 tiba-tiba ditransfer? Emang nggak pengen gitu ya? Jadi versi terbaik gitu ya. Kawan-kawan, Masya Allah. Saya itu masih muda, ngerasa biasa aja, tapi sering banget diundang sama orang-orang yang saya tuh nggak ngerasa pantas diundang gitu loh. Saya kemarin diundang di ini, di direksi BP. Tahu BP nggak? Perusahaan minyak internasional tuh loh. Di kantor pusatnya. Saya bilang, Ustadz tuh kan banyak ya se-Jakarta. Yang keren-keren ya banyak. Kenapa kok saya tuh gimana ceritanya gitu. Nah itulah semau-maunya Allah kawan-kawan. Jadi yakini kalau kita sudah membersihkan kezaliman kita, keajaiban yang terhalang itu akan luar biasa datang bertubi-tubi. Itu kawan-kawan. Ya. Sebelum kita membahas insya Allah doa-doa yang powerful di pertemuan kedua, saya berikan waktu 8 menit lebih ya untuk sesi tanya jawab jika memang ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, selamat mengerjakan 10 etika berdoa ini. Semoga besok sudah mulai kerasa. Kalau biasanya malam ini nih, sebelum tidur ya. 30 menit aja sisain waktu. Tapi yang kecil-kecil dulu. Misalnya besok pengen dikabulin apa? Nah, contoh-contoh. Yang kecil-kecil dulu. Minyak goreng, minyak goreng, minyak goreng. Minyak goreng, minyak goreng, minyak goreng, minyak goreng. Dan minyak goreng mah bisa beli. Jangan Anda yang beli. Biar Allah kabulin dengan cara yang min haitsu la yahtasib. Ternyata beneran besoknya datang sumbangan dari Pak Prabowo Subianto untuk warga komplek perumahan dan isinya salah satunya minyak. Anda kira-kira pas nerima beda nggak rasanya? Beda nggak? Bukan tentang minyaknya, beda. Ya Allah, beneran ternyata itu loh yang saya harapkan. Itu loh yang saya maksud kawan-kawan. Biar kemudian kita tuh menyadari bahwa sesuatu yang kita yakini hadir tuh hadir. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Saya kira di sisi awal ini cukup sebagai pondasi. Insya Allah di pertemuan kedua kita akan membahas doa yang powerful yang membuat sosok yang diceritakan di Quran hidupnya sangat berubah. Jadi nanti kita akan bahas sosok yang signifikan ya, yang relate dan relevan banget. Ada satu sosok di Quran yang luar biasa, hidupnya berubah drastis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Muslim ya, materinya hari ini sangat powerful sekali ya, teman-teman ya. Jadi checklist tuh ya, jadi checklist kita ketika berdoa tuh ya, tangannya gimana, hatinya gimana gitu ya, teman-teman. Waktunya diperhatikan kayak gitu ya. Insya Allah nih kalau bulan Ramadan, selama Ramadan full ini waktu yang sangat powerful semuanya, Ustaz ya. Di setiap harinya mungkin ya, Ustaz ya, untuk berdoa ya. Ya, kita tadi kita punya waktu sampai 10.30 ya, teman-teman. Jadi sekitar berapa menit lagi. Walaupun tadi pertanyaan sudah banyak sambil materi Ustadz sambil jawabin pertanyaan nih, teman-teman ya. Tapi tadi mungkin ada yang belum terjawab, izin saya bacakan ya, Ustadz ya. Bagaimana kalau doa itu hanya dalam hati aja, Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Sekalian yang kedua adalah saya pernah dinasihatin, Stad, kalau doa nggak boleh maksa. Nah, Ya, gimana nih, Stad? Gimana kalau doa itu biar nggak maksa, kayak gitu? ya. Yang pertama, apakah boleh doa dalam hati? Tentu jawabannya boleh.
Boleh sekali, bahkan nggak doa aja boleh. Makanya kalau doa sekedar untuk dikabulkan, saya ulang ya, kalau doa sekedar untuk dikabulkan, itu Anda nggak doa aja bisa dikabulin, tapi nggak nambah iman. Contoh, Anda nggak pernah minta minyak, Anda nggak pernah berdoa minta minyak, tiba-tiba ada yang ngasih minyak, nyambung ke Allah nggak kira-kira? Hati Anda nyambung ke Allah nggak? Enggak ya, ya Anda nyambungnya, oh mungkin tetangga lagi bagi-bagi aja gitu kan? Ah, itu mah kebetulan aja pas ada pembagian, itu loh maksud saya. Makanya akhirnya rezeki dari Allah tuh tidak menambah iman. Makanya mohon maaf, kalau sekedar dikabulkan, banyak kok sesuatu yang kita nggak minta justru Allah kabulkan. Banyak. Bahkan kalau dihitung-hitung, lebih banyak yang Allah kabulkan, lebih banyak yang Allah kabulkan tanpa kita minta daripada yang Allah kabulkan lewat permintaan kita. Makanya saya ulang-ulang, ini bukan tentang sekadar pengabulan. Ini tentang menambah keimanan dan keyakinan. Makanya tadi ya, kita ucapkan biar apa? Biar kerasa pas dikasih itu tuh hasil dari yang kita minta, berarti Allah dengerin apa yang kita ucapkan. Tuh, yang pertama. Yang kedua, Ustadz, saya pernah dinasehati. Katanya doa gak boleh maksa Allah. Iya, dan lagian gak bisa maksa Allah. Ya. Kalimat memaksa Allah saja kalimat yang salah. Ya. Kenapa? Seseorang yang bisa dipaksa berarti tidak maha kuasa. Ya. Makanya maksa itu tuh perasaan kita doang. Wong yang nyuruh kita berdoa Allah kok. Wong yang nyuruh kita yakin dikabulkan juga Allah. Betul tidak? Makanya kalimat memaksa Allah sendiri sudah salah. Kenapa? Seolah-olah Allah tidak maha kuasa sehingga bisa dipaksa. Kan nggak bisa. Contoh nih kawan-kawan. Bisa nggak menteri maksa presiden? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau kayak apa menteri teriak-teriak, berarti kalau presiden mengabulkan itu atas dasar paksaan apa atas dasar keputusan presidennya? Kalau Keputusan kalau presiden. ada menteri memberikan permintaan, berkali-kali dia ngasih saran, kemudian presiden memutuskan sesuai permintaan menteri, itu karena terpaksa atau karena memang pilihan dia? Pilihan dia karena memang presiden nggak bisa dipaksa oleh menteri. Nah, begitupun Allah. Jadi nggak ada ceritanya Allah dipaksa oleh hambanya karena nggak bisa begitu. Nah, makanya mungkin begini, yang dimaksud maksa tuh masa minta itu terus ah? Kok minta terus-terusan enggak? Makanya VOV-nya, sudut pandangnya, kita meminta berkali-kali, bukan untuk memasak, tapi untuk menunjukkan seberapa butuh kita dengan permintaan itu. Yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita tuh yakin banget dengan permintaan itu. Bukan ingin maksa Allah. Makanya susunan doanya penting. Yang pertama minta maaf dulu. Mana ada orang maksa minta maaf dulu. Bener gak? Yang kedua muji-muji dulu. Mana ada orang maksa muji-muji dulu. Makanya mungkin yang harus kemudian dipahami adalah susunan doanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi mungkin intinya doa itu tujuannya bukan untuk dikabulkan saja Ustaz ya, tapi soal tadi menata rasa agar hina dan butuh dan juga eh, menambah keyakinan kita ya. Lagi-lagi Ustaz Betul. tadi berkali-kali sampaikan nambah iman nih gitu. Karena gini Mas Hamzah, sesuatu yang paling penting dalam hidup ini belief, keyakinan. Sumber ketenangan hidup itu kan keyakinan. Kita nggak pernah tahu loh seminggu lagi terjadi apa loh. Hmm. Uang sebanyak apapun yang kita kumpulkan bisa Allah ambil dalam hitungan detik. Habis. Ya. Rumah hancur. Kemarin tuh longsor. Ya. Kemarin banjir Jabodetabek. Tahu nggak berapa mobil yang hancur gara-gara banjir itu? Dan saya bersyukur Hmm. pas pas saya banjir saya lagi di luar Jawa Mas Hamzah. Saya dengar kabar itu tuh pas di Brebes ya. Depok terdengar kabar banjir dan memang Depok banjir tapi daerah saya nggak banjir. Jadi sekitar 10 kilometer dari rumah saya tuh banjir. Dan mobil terendam Innova yang pakai guna tuh mobil Innova. Anda tahu nggak? Kalau mobil kena banjir itu 40% harganya turun drastis. Hmm. Oh, jadi luar biasa kan? Jadi ya jadi harta yang paling mahal tuh apa? Keyakinan. Keyakinan. Karena kalau nggak yakin, Anda mau punya uang 2 triliun, gelisah hidup Anda. Takut diambil orang, takut kena penyakit yang nggak bisa diobati, ya enggak. Makanya saya ulangi, yang sedang kita bahas bagaimana hidup kita berubah. Jawabannya, tingkatkan keyakinanmu. Karena kalau udah yakin, berubah drastis.
Pertanyaannya, bagaimana supaya yakin? Lewat doa. Ya. Pelajari tata cara berdoa supaya pas dikabulin. Jadi gini loh, kita membangun track record yang bagus sama Allah. Bu Anita, saya kalau ya Bu Anita kalau minta tolong sama saya tuh dikasih terus. Ustadz, boleh nggak? Boleh. Ustadz boleh, boleh, boleh terus. Nah, nanti kan Bu Anita yakin tuh. Walaupun Bu Anita nggak punya apa-apa, Bu Anita kan tenang. Itulah makanya kan rezeki paling paling tinggi kan ketenangan dan ketenangan tidak mungkin didapatkan dengan uang. Uang Tanpa itu hanya yakin. betul. Orang punya uang 2.000 asal yakin aja gitu ya. Bahwa rezeki mah ada aja bukan lip service ya, tapi bukan lip service kalimatnya. Ah, rezeki mah ada aja tapi itu nenang-nenangin bukan keyakinan. Itu 2.000-nya akan menenangkan begitu. Itu yang kemudian ya saya berusaha ajak bareng-bareng kawan-kawan belajar. Bukan berarti saya yang paling keren ya, yang paling yakin enggak. Tapi saya apa namanya terus mengajarkan agar kemudian keyakinan ini bertumbuh lagi. Karena saya sangat sering merasakan hal-hal yang menurut saya di luar nalar lah, effortless lah. Nanti pada akhirnya tuh effortless. Jadi usaha kita nggak sebanding dengan hasil yang Allah berikan. Gitu. Karena keterlibatan Allah tuh udah sangat dalam dalam hidup kita. Makanya kan syarat ditolong sama Allah apa? Yakin. Keajaiban hanya diberikan kepada yang yakin. Kan begitu kalimatnya. Gitu ya, Masya Allah. Insya Allah Mas Hamzah, di pertemuan kedua kita tuntaskan pembahasan dan kita akan membahas satu figur nih. Figur yang hidupnya signifikan, figur yang hidupnya berubah drastis, yang kalau kita ngelihat figur ini pas baru lahir, nggak nyangka bakal sukses. Nggak nyangka. Serius. Bahasanya tuh apa ya? Kalau dalam bahasa ini tuh impossible. Impossible to be success. Kan ada orang-orang yang kayak gitu ya. Orang-orang yang ngelihat wajahnya aja kagak cocok jadi orang sukses. Gitu ya. Serius kawan-kawan. Ya. Apa without privilege, tanpa privilege. Ya, tapi doanya luar biasa, mustajab, life change hidupnya berubah. Siapa tuh kata Bu Yeti? Insya Allah di pertemuan kedua. Makanya jangan telat biar nggak apa Lola nanti pas jawab biar nggak ini. Karena pertemuan kedua pertemuan yang pamungkas kawan-kawan. Jadi saya ingin menceritakan satu sosok karena belajar tuh paling bagus kan dari pengalaman orang ya. Kan apa kalimatnya? Guru terbaik adalah pengalaman adalah guru terbaik. Makanya Quran isinya cerita. Cerita orang-orang berpengalaman begitu. Kita tiru dalam kehidupan kita. Masa hidup gini-gini aja sih? Ayo dong. Jadi the best version of you melibatkan Allah. Bismillah, insya Allah. Begitu Mas Hamzah, terima kasih. Wallahu a'lam Siap. bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz ya. Eh, Tadi ada dua pertanyaan. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya ya. Saya tangkap kok ini dari tadi ada dua pertanyaan saya sudah screenshot. Ya, menarik sekali ya ibu-ibu semuanya. Untungnya nih ya, untungnya nih Rasul nih ngasih senjata ke kita hal yang sangat mudah kita lakukan gitu ya, yaitu berdoa gitu ya. Rasul nggak nitipin kita sebuah senjata yang mungkin perlu effort atau mungkin perlu perlu uang untuk ngeluarinnya gitu ya. Itu enggak ya, Rasul nitipin kita satu senjata yang bisa kita pakai kapanpun dan dimanapun dan di saat kapanpun kita sedang butuh. Ya kemarin di grup ada yang cerita sedang punya hutang ya, ada yang kepengen umroh, ada yang kepengen membiayai anaknya untuk bisa bersekolah gitu ya di tempat yang diinginkan. Ya mudah-mudahan doa doa itu menjadi senjatanya ya. Dan malam hari ini kita sudah belajar bagaimana ibaratnya senjata itu betul-betul kita asah nih ya, biar betul-betul senjatanya itu tajam, keren dan bisa tepat sasaran gitu ya. Dengan 10 adab tadi dari yang sudah Ustadz Muslim sampaikan. Dan jangan lupa besok ya, kita tanggal 14 ya, tanggal 14. Jadi bukan besok tanggal besok masih 12, 13, tanggal 14 kita ketemu lagi bareng Ustadz Muslim, Bapak Ibu sekalian, dan saya kira itu saja. Saya mewakili Ustadz Muslim, mohon maaf, dan teman-teman tim panitia dari Jeddah Program juga mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di pertemuan kedua selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya kawan-kawan sekalian ya. Izin kita tutup, mudah-mudahan semuanya bermanfaat ilmunya. Amin. 1, 2, 3.